Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Udah panjang pendek saja ya. Udah dingin ya. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Tak lupa pula barokah kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga kita. Dengan sebab itu semua, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah, keluarga yang barokah. Anak cucu kita dijadikan anak yang soleh-solehah, diberikan maqam mahmudah, maqam kedudukan yang mulia oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa pula di tempat ini Allah turunkan barokah, turunkan syafaat. Dengan sebab itu semua, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Awal tahun dulu kita kesini, tak tahu tahun berapa, lupa saya. Belum ada, ini tambahan, betul nggak? Itu belum, itu sekarang udah ada. Nah, ini kalau tidak barokah pandemik kok bisa bangun, orangnya nganggur lagi. Umroh libur, kali ada umrohan gitu kan, sekian orang yang ini mungkin ada masukkan khotib, jadi khotib Jumat libur lagi. Biasa ngisi di pabrik-pabrik libur semua, termasuk pengajian libur. Justru libur di situ Allah kalau berkehendak tidak ada yang sulit, wahai saudara. Malah ngebangun tuh, bangun itu, bangun panggung, bangun tambahan ini. Tadi saya kesini tambah lagi 6, pokoknya 6 bangunan itu. Ini luar biasa. Berarti jamaah manakib ini datang membawa barokah, ada bekas. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan, saya muliakan, Sohibul Bait, pengasuh pesantren Al-Ijaz, Kiai Haji Ade Fatahillah. Waktu kenal Abah, kedudukan beliau sebagai Rois Karawang, ya, jadi di PC NU Karawang. Dan sekarang sudah naik tingkat, naik jabatan menjadi apa tuh? Katib untuk wilayah Jawa Barat. Luar biasa. Nanti naik lagi jadi ketua NU di Jabar itu, di Jawa Barat itu nanti. Atau Rois, ya, Rois di Jawa Barat. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, wahai jamaah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Beliau merupakan kakanda dari Kiai Haji Ade Fatahillah, Kiai Haji Hadiat dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dan saya tak lihat kok wajahnya mirip gitu loh ya, serupa tapi tak sama. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, ikut duduk berzikir bersama kita semuanya. Semoga beliau diberikan sehat, panjang umur, tambah mustajab doanya, dan juga keluarganya selalu berada dalam lindungan Allah. Begitu juga dengan Kiai Haji Ade Fatahillah, perjuangannya selalu diridhoi oleh Allah, dibarokai oleh Allah. Tempat ini kita datang nanti nambah lagi bangunannya, dan juga minta doanya, minta fatihahnya. Besok beliau mau nikahkan putranya yang pertama, namanya
Muhammad Jamaluddin Al-Husaini. Husaini itu nama saya kecilnya dulu, saya namanya Husaini. Cuma saya sakit-sakitan katanya gitu. Begitu sakit-sakit diganti sampai 3 kali ganti nama saya. Maklumlah orang tua dulu. Alhamdulillah nama terakhir Junaidi Al-Baghdadi. Jadi putra beliau namanya Muhammad Jamaluddin Husaini Fatahillah. Kan dia gitu. Kan putranya dia itu. Semoga pernikahannya besok berjalan lancar, barokah, semuanya dimudahkan oleh Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha, digampangkan rezekinya oleh Allah. Al-Fatihah. Kalau dalam pertemuan jamaah zikir manaqib Al-Baghdadi itu bukan mutlak pidato, ya, tapi isinya doa. Betul. Setiap ucapannya adalah doa. Pulang dari sini apa yang kalian ucapkan itu akan menjadi doa dan diamini oleh malaikat-malaikat Allah. Apalagi yang datang nih orang yang istiqomah. Ada yang sudah 10 tahun ikut apa ya. Ada yang 15 tahun, luar biasa. Nih saya lihat dari masih di Cibitung, kalau ini masih di Cibitung, alhamdulillah. Yang bapak-bapak nggak berubah, tetap bapak-bapak. Jadi semoga kita senantiasa dilanggengkan dunia akhirat oleh Allah, ya. Itu Pak siapa itu yang pakai baju putih? Ya, itu mulai masih di Bitung kan. Pertama lihat rambutnya masih hitam, sekarang sudah putih semua, alhamdulillah. Tapi masih tetap istiqomah. Luar biasa, ya, luar biasa. Dari rambut hitam sampai putih, sampai hitam lagi itu. Luar biasa. Bangga Abah itu, bersyukur kepada Allah. Jadi semua yang hadir ini adalah para muhibbin, para pecinta-pecintanya walinya Allah, pecinta ulama-ulamanya Allah. Kalau tidak cinta kepada ulama, tidak cinta kepada aulia, tidak mungkin kalian duduk di tempat seperti ini. Yang enak tempat duduknya yang di atas, yang sana, yang di bawah nggak enak. Yakin saya, yakinnya. Tapi karena datang dengan cinta, semua dianggap enak-enak saja. Kenapa? Yang datang, yang duduk ini kan rasa. Jasadmu cuma syarat saja. Rasamu lah. Kalau rasamu seneng, nggak ada masalah soal tempat. Tapi biar duduk di tempat gedung mewah, ber-AC, dihampalin permadani, makanan beraneka makanan ada, tapi kalau tidak nyaman tetap kamu tidak betah duduk di tempat itu. Begitu juga rumah tangga, betul. Biar istri cantik, perempuan lagi, suami ganteng, betul enggak? Rumah mewah, tapi kalau nggak ada kenyamanan di situ, nggak ada cinta di dalamnya, takkan pernah merasakan nikmat di dalamnya. Jadi yang membuat hidup enak itu ketika kamu merasa nyaman. Kalau sudah nyaman, hidup itu enak. Walaupun hidup di rumah bilik, tapi kalau nyaman, enak rasanya. Dan bagaimana supaya nyaman? Nah, ini pertanyaannya, ya. Jamaah datang ke sini ada rasa cinta. Cinta itulah yang membuat kita nyaman hidup. Sampean ada di tengah sawah, mana hujan petir, angin kencang, berdua dengan kekasih, nyaman apa enggak? Takut sih takut, tapi rasa takut hilang karena berada di dekat sang kekasih. Iya enggak kira-kira? Betul apa betul? Kamu kerja siang, kamu kerja berangkat pagi, pulang malam, kerja banting tulang, tapi begitu kamu ingat tanggung jawabmu kepada orang-orang yang kamu cintai, kamu bekerja keras ingin menyenangkan hati istri, ingin menyenangkan anak-anaknya, hilang rasa capek, Pak. Iya apa tidak? Tapi ketika cinta sudah tidak ada, katanya ke Syarif lagi, ayo sediain mobil sudah.
Saya ongkos, saya kasih makan gratis, mobil gratis. Kalau perlu dikasih hadiah lontong, katanya Gesari. Ngajak orang satu tuh susah, betul? Kalau cinta sudah nggak ada, nggak bisa dipaksa. Karena muqallibal qulub, Allah yang membolak-balik hati. Yang memberikan cinta adalah Allah. Maka saya yakin, ketika jamaah manaqib masih diberi cinta oleh Allah, maka zikir manaqib tak akan pernah sirna. Ayo bangunin tempat yang mewah sudah. Yang datang dikasih ongkos, bikinkan. Tapi ketika cinta sudah tidak ada, betul? Siapa yang mendatangkan ke sini semua? Siapa yang mendatangkan? Allah. Kenapa Allah datangkan? Melalui perjuangan. Tanpa perjuangan kalian tidak dapat ke tempat ini, tidak nyampe. Begitu juga bagaimana dulu Abah awal berjuang dari tempat petakan 4x4. Tantangan dan rintangan selalu ada. Andaikan kamu tahu perjuangan dulu, katanya Ebit Jani itu gini, perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan. Sayang kau tak duduk di sisiku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tempat petakan, di situ ku manakiban. Gitu. Kan gitu. Tapi dengan keyakinan, dihujat, dihalangi sana sini terus mantep, netep, nancep, nggak saya pedulikan. Jadi kalau tahu kuda, pernah naik andong? Pernah? Kenapa kalau kuda itu kok ditutup matanya? Biar gak lirak-lirik cewek kanan kiri. Jadi lurus saja dia jalan. Begitupun jadilah kamu seperti kuda. Begitu dipacu kamu lompat, tidak ada kuda itu mau berhenti kecuali diberhentikan. Walaupun di depan ada bom sekalipun dia tidak akan berhenti kecuali kuda ditarik kendalinya berhenti, baru dia berhenti. Iya enggak? Kuda kalau sudah lari kenceng, dia gak peduli ada apa di depan, kayak musuh ngayot terobos sama dia. Begitulah harusnya kita punya keyakinan. Kita punya iman, kita punya keyakinan, punya istiqomah, perjuangan seperti kuda yang sedang berlari. Dan di mana kuda berlari, di situ ada debu yang ada bekas jejak yang dilewati itu. Begitulah jamaah manaqib. Walaupun dapat hujatan, hinaan dan cacian, no problem, kau terus berlari dan berlari. Sehingga akhirnya kau tercapai apa yang kau inginkan. Walaupun belum 100%, tapi melihat anak bahagia, kamu sudah sukses sebagai orang tua. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Anak tidak cukup cuma diberikan pendidikan umum, tidak cukup disekolahkan, tidak cukup untuk dipesantrenkan, tidak cukup. Tugas orang tua tidak cukup hanya memberikan makan dan memberikan pendidikan, tapi wajib orang tua memintakan kepada Allah, karena doa orang tua tanpa hijab langsung kepada Allah. Maka di sini selalu kita mendoakan anak cucu kita. Jamaah manaqib beruntung, sekalipun kau tertidur, tapi setiap malam selalu ada zikir manaqib yang isinya juga tak lupa mendoakan anak cucu dari jamaah manaqib. Betul apa tidak? Betul apa betul? Ini ngos-ngosan anunya nisurnya ini berat. Jadi biasa tinggi terus pendek begini kurang greget gitu ya. Alhamdulillah. Gimana kalau yang di Rengas Dengklok saya ganti pendek begini? Hah? Ada yang mau panggungnya ketinggian, ya tinggi kalau di depannya. Coba kalau dari ujung itu lurus itu. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Emang luar biasa. Ki Adik Fatahillah itu saya anggap beliau tuh luar biasa.
Begitu pertama ketemu Abah, cocok, langsung jatuh cinta. Loh, beliau tuh rois loh ya, bener nggak? Rois. Kalau ke Nanang waktu itu lagi umroh ya, pas rombongan kita lagi umroh. Alhamdulillah pulang dari umroh, dikenalkan, alhamdulillah. Mikir-mikir tapi masih ini cocok nggak kira-kira? Nggak langsung. Kalau ke adik langsung jatuh cinta. Kenapa demikian? Allah punya rahasia. Kadang masih mikir-mikir nih, iya apa enggak nih? Lama-lama ya namanya pikir-pikir, punya ilmu, dilihat dengan ilmunya, oh enggak cocok. No problem, enggak masalah, ikut. Begitu ikut dimusuhin juga enggak masalah. Yang penting sudah menemukan apa yang dicari. Yang namanya pewaris Nabi wajar dong, kata Ki Sarif tadi, ulama warasatul anbiya, betul nggak gitu? Wajar. Kalau menemukan yang suka, menemukan yang tidak suka, wajar. Wong Nabi aja banyak yang nggak suka, apalagi kita. Justru saya mikir ketika ada yang bilang, wah, ada yang ngomongin Abah begini-begini, alhamdulillah sempurna. Saya jawabnya, Abah dijelekin Abah gini-gini, sempurna. Tuhan memberikan nikmatnya sama ku rasakan, yang cinta yang benci sama diberikan. Nah, sempurna. Itu baru nikmat sempurna. Yang seneng ada, yang nggak seneng ada. Ada bahagia, ada derita, benar nggak? Fa inna ma'al usri yusra. Tadi jalannya susah banget, nyampe sini alhamdulillah senang. Betul nggak itu? Alhamdulillah. Nanti Abah lanjut lagi dengan pikir, karena tuan rumah Soebul Pet belum memberikan sambutan, biarkan beliau yang cerita dulu. Ya. Setuju jamaah? Udah kamu lihat apa aja cukup lah. Dari tadi tunggu siapa? Abah biar nggak ceramah, nggak ngomong, sudah kenyang kan malam minggu di mana? Di pondok sudah biasa, sudah ngeliatin aja cukup. Saya bukan ulama, tapi saya pecintanya ulama, saya santrinya ulama. Barang siapa duduk bersama ulama, ya, 2 jam bersama ulama, besok Allah akan berikan pahala 2 kali dunia ini, 2 kali lipat dunia. Luasnya tuh 2 kali lipat. Duduk bersama Abah bukan ulama, Abah santrinya ulama, pecintanya ulama. Beliau di ulama, beliau ulama. Duduk di sini. Alhamdulillah. Barang siapa salaman dengan ulama, sama salaman dengan Rasulullah. Siapa salaman dengan santrinya ulama, sama sudah salaman dengan ulama. Betul. Alhamdulillah guru saya itu ulama, bukan orang lama ya, tapi ulama. Kalau guru saya bukan ulama, tidak mungkin santrinya jadi seperti ini. Betul, kalau guru itu tidak punya amal soleh, amalan yang soleh, tidak mungkin santrinya jadi seperti ini. Makanya kenapa ulama-ulama dulu, ya, Syekhona Khalil Bangkalan, Qasim Asari Jombang punya murid bisa jadi semua karena soleh. Betul? Ulama dulu tuh banyak orang punya ilmu tapi nggak soleh. Betul bangga? Betul apa betul? Jadi alhamdulillah saya punya guru saya punya guru terus sampai dia Hamid Pasuruan, dan ini sampai Syekhona Khalil Bangkalan. Oleh karenanya wahai jamaah, biarlah orang mau ngomong apa tentang dirimu, tapi keyakinan kamu yang merasakan. Setuju? Setuju? Kalau nunggu cocoknya ke orang, tidak semua orang cocok dengan apa yang kita lakukan. Kalau kamu nunggu penilaian orang, ya kamu tak akan pernah menemukan apa yang kamu cari. Kamu pakai baju hitam, pantas juga, pantas. Tanya sebelah, oh gak pantas, mau hitam kok pakai hitam, tak nggak kelihatan lagi. Betul nggak?
Kamu pakai baju warna ini, gampangnya kita, kamu pakai baju warna apa? Kamu tanyakan dari 10 orang, tidak mungkin semua tuh komentarnya sama. Betul? Nah, yang mau pakai itu baju tuh kamu apa yang komentarin? Saya mau tanya, yang pakai baju tuh kamu apa yang komentarin? Yang ibadah tuh kamu apa orang lain? Yang berzikir tuh kamu apa orang lain? Yang yakin, yang cinta tuh kamu apa orang lain? Kalau kamu sudah yakin, kamu sudah cinta, kamu sudah mantep, abaikan kata orang. Jangan aja sudah. Yang penting satu yang Abah pernah bilang, jangan pernah melanggar aturan agama, jangan melanggar aturan negara, jangan pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Selesai sudah. Betul enggak? Apa yang kita lakukan tidak melanggar hukum negara, tidak pernah melanggar hukum agama, tidak pernah merugikan orang. Apakah kita wiritan ada yang dirugikan? Kali begitu wiritan di tempat ini, tetangga kita hidungnya pada hilang semua. Hah? Begitu kita dikir manakib di satu tempat, pagi-pagi ayamnya hilang semua. Nggak ada. Betul ya jemaah ya? Jadi kalau ingin sukses, kamu harus kuncinya istiqomah. Ingin sukses kuncinya istiqomah, berat istiqomah dalam pelaksanaan, ringan dalam ucapan tapi berat dalam pelaksanaan. Ya apa tidak? Tapi kamu sukses, kamu bisa lulus walaupun banyak hujatan, rintangan dan tantangan, kau tetap melangkah, kau tetap istiqomah. Maka wallahi wan nabi, demi Allah saya bersumpah, kalau kamu pertahankan istiqomahmu, anak cucumu takkan pernah jadi orang sengsara. Kuncinya innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami, Tuhan saya adalah Allah, yang menjamin hidup saya, keluarga saya, anak saya, semuanya, hidup dan mati saya adalah Allah. Sumastaqomu, kemudian orang itu istiqomah, continue, langgeng. Setelah dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah kirim malaikat-malaikat lalu berkata, Allah tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan khawatir, biar kamu tidak punya sawah, biar kamu bodoh, biar kamu tidak usah khawatir, anak cucumu dijamin oleh Allah. Allah tahafu wa la tahzanu wa absiru, bergembiralah bil jannati lati kuntum tu'adun. Betul lah gitu, dengan surga Allah, dengan surga yang telah Allah janjikan. Surga itu bukan hanya di dunia, surga itu kesenangan. Kesenangan di akhirat, kesenangan dunia akan diberikan. Bagaimana bahagianya orang tua ketika anak-anaknya diberikan kecukupan oleh Allah. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Makanya berdoalah selalu, jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa, mantapkan keyakinanmu, tunggulah doamu itu dengan sabar. Ud'uni astajib lakum. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya saya minta kepada beliau untuk beri sambutan. Oke. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hijaz, semoga beliau diberikan sehat panjang umur, beserta Bu Nyai juga ya. Oh ya, Bu Nyai Al-Baghdadi ikut semua itu. Ikut anak saya ikutin semua. Ayo ikut semua. Ikut semua umumnya, alhamdulillah ikut semua. Semua ini banyak kalimat berapa lah, lihat sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ni'amillah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati guru besar kita
Kiai Haji Abah Zunaidi Al-Badari beserta umi-umi putra-putrinya dan cucunya. Terima kasih kepada umi-umi yang sempat kesini. Ini semuanya berkat dorongan dan doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah gerakan abah, umi-uminya, anaknya, cucunya, ini semuanya digerakkan oleh Allah untuk datang ke Al-Hijaz. Tepuk tangan untuk keluarga besar. Imam-imam, Kiai Nanang dan semuanya yang saya hormati, jamaah yang mendirikan NU itu Mbah Hasyim Asy'ari atas restu Baholil Bangkalan menjadi Rois Am lebih daripada 17 tahun. Kemudian dilanjutkan Roisnya oleh Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian dilanjutkan Rois Amnya oleh Roisnya oleh Kiai Haji Hasan Bisri Sansuri. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Ali Maksum. Kemudian dilanjutkan Rois itu oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Siapa itu Kiai Haji Ahmad Siddiq? Salah satunya adalah gurunya Abah Zunaidi Al-Badari. Makanya ketika kita ikut ke Abah berarti kita ikut ke NU. Tepuk tangan. Hadirin yang berbahagia, dari Ki Anas ngawulang baik mikirannya. Tapi asiknya ya. Jadi ada ketaalukan nyambungnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, malam ini ada saudara saya sekandung ya dari Wonogiri. Intinya pengen ketemu dengan Abah sebenarnya. Kalau pengen ketemu sama Abah nanti tanggal malam Rabu kesini. Jadi tadi datangnya hampir jam barengan sama Abah kesini. Namanya Kakak Adia. Itu beliau itu terus terang tidak bisa ngaji karena tidak mondok. Itu biasanya jualan tanah warisan orang tua saya. Jadi saya nggak kebagian. Habis sama dia. Akhirnya kabur dari rumah. Begitu kabur dari rumah, ngilmu, tirakat. Akhirnya sekarang di Wonogiri sama seperti Abah, banyak jamaahnya. Tapi tetap masih gantengnya Ade Batahila. Oleh karena itu kenalkan kakak, tapi jangan lama-lama, 5 menit saja ya. Oh sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bika min syariati khalis siddin wa ala bihi khawfin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para sahibul fadilah. Alhamdulillah Abah Zunaidi Al-Badari insyaallah sasana kali semula istiqamah tiada wal amal yajal mumpah sallallahu ta'ala bulan sadayana ngalap nadong rahmat Allah anu punya keberkahan anu pada nikah mudah-mudahan berkah anu tos nikah mudah-mudahan berkah badai tambah seperti apa maka anu pamidacan kiat hiji bae tursa bios mugia urang sadaya tempat namung ngadong dauhan dan
sakkun abida ala inna la khawfun alaihim walahu yahzanun. Menalau istiqomah, beliau istiqomah min khairu min alfi kaumah. Istiqomah langkung sae ketimbang 1000 kaumah. Mau Madinah urang mah karomah sesah lalianana. Bukituna urang tahu sadayana cangge diri manajeun ning Sultan Aulia si Syaratul Qadir Jilani bari saking syafaat sajami anu kenging anu muridi muhibbi Sultan Aulia Syekh Syaratul Qadir Jilani fa insyaallah angsa kenging syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah sajalma anu istiqomah madep mantap ka Gusti Allah teu kapingku hari insyaallah. Suatu hari kependak sareng Allah Subhanahu wa taala sareng rahmatna, kependak sareng Rasulullah sareng syafaatna, kependak sareng Sultan Aulia sareng karomahna, kempal sareng para alim ulama. Urang namun nyadong rahmat insyaallah dari maunah dari sakit bisa bahagia selamat fitin wa dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah inna tawassa biwalikal gaus ya satosir ya kutbu rabbani ya gausi sawadani aba Muhammadin sayyidina Syekhatul Qadir Jilani inna natawassalu bil rabbika fi quduri hajatina hadi. Ya Allah ya Rabbi Al-Jalal ya Rabbi Al-Bariyat ya Muhillal Muslimat ya Mujib Da'awat ya Syafi'ul Hamd ya Allahumma qina abab as-sihat wal afiyah wa abab karumah wa abab as-syafa'ah wa abab rizqin halalan thayyibah wa abab barakah wa min barakah asras walayyid Muhammadiyah wa min barakah asras Bustami Syekh Husain Syekh Muhammad Sirot Syekh Muhammad Al-Qasih Syaratul Karim Syekh Ahmad Khatib Syekh Samsuddin Syekh Murad Syekh Abdul Bakar Syekh Usman Syekh Abdul Batin Syekh Abdul Bakar Syekh Syamudin Syekh Waliyuddin Syekh Syarifudin Syekh Samsuddin Syekh Muhammad bin Hitab Ya Syekh Abdul Aziz Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abi Su'aidil Mubarak Syekh Abi Hasan Nabi Al-Akari Syekh Abi Furi Syekh Abi Wahid Syekh Abi Bakri Syekh Abi Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Syekh Sahabat Syekh Muhammad Al-Bakri Syekh Abi Hasan Nabi Musa Ridho Sayyidina Musa Al-Qadim, Sayyidina Ja'far Sadiq, Sayyidina Muhammad bin Bagil, Sayyidina Zainal Abidin, Sayyidina Sahib Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali Karumallahu Wajah, Sayyidina Muslim wa Habibi Rabbul Alamin, wa Rasulullah ila kafati khalqi ajma'in Muhammadun anu ngajawab panjang umurna anu tengah jawab tambah hutangna turun as-lunas esenya urna Muhammadun Sayyidina Malaikat Jibril Rabbul Alamin tiga Allahu subhanahu walhamdulillahi rabbil alamin. Cepat semoga kita mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bahasanya bahasa Belanda. Jadi tadi kurang paham terutama Abah. Jadi intinya sesuai sama pepatah Abah tadi, kita harus istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Dulu kakek waktu saya masih kecil sama kakak itu sering kakek mengeluarkan keterangan wa alla istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Saya ingat masih di saung yang melewatnya kakak makannya sama lencak, keredok ya, yang masaknya kakak, yang ingat saya mah diam makan. Nah, ya kakek itu suka ngobrol gitu. Walau istaqamu, ketika kita istiqomah la asqainahum ma'an ghadaqa. Dalam tafsir Tontowi diterangkan la asqainahum ma'an ghadaqa, diibaratkan gelas diisi air, airnya tumpah
artinya al-malul kasir, harta yang banyak. Makanya Abah tadi menyampaikan ini 1 tahun Abah kesini barokahnya doanya jamaah. Jadi jamaah semuanya Al-Badri ikut membantu Abijad. Karena 1 Fatihah nilainya lebih tidak bisa dihitung dengan uang triliunan. Terima kasih dari sudah Fatihah. Jadi ketik ini berkahnya jamaah Al-Baghdadi, terutama Abah. Tadi Abah diterangkan umrohnya berhenti, khutbahnya di pabrik berhenti, gitu kan? Dan kalau khutbah di pabrik itu paling pendek 5 menit, 7 menit, itunya sampai 2 juta ya kiranya. Libur, ngaji libur, tapi ini berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini cerita satu saja. Ketika puasa kemarin hari Rabu, puasa kemarin hari Rabu kan? Ya, puasa hari Rabu, kemudian malam Rabunya, puasa hari Selasa, malam Rabunya kita manakib di sini sama jamaah di sini, Pak. Malam Rabunya tidak libur pas Ramadan, ya. Kemudian dalam malam Rabu itu saya minta, karena hari Selasa itu ada orang yang nagih beli tanah itu, nagih 25 juta, bikin surat tanah itu 15 juta. Jadi ada yang minta uang hari Selasa itu 40 juta. Hari Selasa, Rabunya sebelum tarawih kita manakib di sini sama jamaah, saya minta kepada Allah, ya Allah minta uang 40 juta. Karena butuhnya 40 juta. Paginya, hari Rabu ada telepon santri saya dulu udah lama telepon, pengen ketemu buka bersama, datang ke sini Rabu sorenya buka bersama. Setelah buka ngasih duit, dibuka itu 40 juta. Kata ketua pembangunan itu, kalau minta mah kiai cuma 50 juta, memang butuhnya 40 juta. Jangan bohong kepada Allah ya. Itu kan? Itu Pak. Saya cerita terakhir Pak kemarin Pak. Ini kehebatan Syabul Qadir. Ini mas cerita pengalaman. Saya ke kantor NU sama Pak Lurah, saksinya Pak Lurah Atin itu. Jadi ada kiai dari Tasik, biasanya ngasih uang. Pas saya buka di dompet itu uang itu tinggal 150.000. Saya kasih 100.000. Ngobrol kiainya, saya dipanggilnya Katib. Pak Katib, kok uangnya 100.000 sih nggak banyak? Saya buka itunya, dompetnya. Tuh, cuma tinggal 150, saya kasihkan 100.000, tinggal 50.000. Dah pulang. Baru keluar dari kantor PWNU, kata Pak Lurah, Kiai bensin mau habis. Jadi masuk tol pun sudah nggak kuat, harus diisi. Kata saya, udah nanti Pak Lurah di tol aja, di rest area. Nah ini bisa masuk. Begitu masuk tol rest area, pas ada yang ikut perempuan, anaknya Rois, Kiai Abu itu 2 orang di mobil saya ikut. Begitu ikut kan saya mau beli bensin itu takut kesinggung. Nah ini perasaan saya aja kalau beli bensin takut, wah saya ikut numpang beli bensin, suruh beli bensin. Jadi akhirnya saya nggak beli bensin. Lalu nggak minum. Dan 2 mobil yang satu misah. Itu sampai Purwakarta, mampir nganterin anak itu bensinnya masih tetap utuh Tapi begitu itu sama yang anak itu dikasih uang, masih ingat 500.000 Pak Lurah untuk ke Kerawang beli bensin karena punya duit. Jadi jangan nipu Allah. Nah tadi juga sampai gini nggak beli juga karena tadi mah tidak punya duit. Ini berkahnya Syekh Abdul Qadir. Cukup ya Pak ya. Terima kasih, mohon maaf semuanya jamaah, jalannya becek, tapi ini selalu ingat. Kalau jalan lurus tidak akan ingat.
jalan ke Alijat itu enak, nggak akan cerita. Tapi kalau becek sendal ini akan cerita. Ya, benar nggak jadi? Coba kalau jalannya bagus dari sana ke sini, nggak akan cerita jalannya bagus karena memang biasa jalannya bagus. Tapi kalau jalannya becek, mepes mobilnya, macem-macem, sampai ada yang ngobrol, Pak Kiai ini bagaimana becek? Ya, nah itu biarin, memang ngobrolnya perintah Allah itu ngobrolnya begitu. Ada ini nama usul. Terima kasih terutama ke Umi-Umi, ke Abah semuanya. Ini memang sudah diatur karena ini bukan keinginan kita, tapi adalah keinginan Abah ke sini. Tepuk tangan untuk Abah. Ya, jadi Abah pengen ke sini, kemarin diumumkan malam Ahad. Tadinya saya pengennya Maret. Kalau Maret ini semuanya sudah beres itu. Saya arung. Karena ada ini waktu ngarung hanya 2 hari. Itu BLK saya arung itu 11 truk gitu kan. Tadinya mau diarung semuanya Pak, karena tidak ada waktu, bukan tidak ada duit Pak. Karena yang punya duit kasih rezeki kan Allah. Betul kan? Betul kan? Terima kasih. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah Kliwon akan diresmikan oleh Abah. Dulu Abah kalau belum meresmikan Pak, jadi belum meresmikan di Alijat itu manakib ya. Jadi sekarang mohon diresmikan Pak. Dan sekaligus saya angkat jadi imam manakib coba ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kiai Katib tadi cerita bensin, saya percaya kan banyak juga kejadian di jamaah manakib seperti itu Pak. Saya percaya, betul enggak? Tapi dengan catatan kepepet dan tidak disengaja. Kalau disengaja ya nggak bisa. Mujizat itu Nabi Musa sendiri nggak tahu kalau tongkatnya itu adalah bisa jadi ular, bisa membelah lautan, nggak tahu. Nabi Musa sendiri tidak tahu. Begitu juga kalau kejadian yang luar biasa terjadi kepada Rasul, itu namanya mukjizat. Kalau terjadi kepada wali itu namanya karomah. Kalau terjadi kepada pecintanya wali itu namanya barokah. Betul nggak? Betul? Ayo, jamaah manakib, sering nggak ngalamin kejadian yang di luar akal? Sering kan? Kalau disengaja nggak bisa, betul? Yo sama ini Rois 1 tahun, berarti berapa tahun ya? Sebelum pandemik dulu ya. Sini sudah pandemik. Mulai pandemik 2 tahunan lah ya. Sini setahun ya, 1,5 tahun lah, tidak nyampe. Alhamdulillah nambah ya. Nah, jamaah manakib itu termasuk kejadian yang di Rengas Dengkol itu kejadian luar biasa itu. Mana ada bangun 2 tahun ya bisa berdiri seperti itu dengan modal 100 juta. Betul enggak? Terus kata Abah bilang gimana? Wallahi wa nabi, demi Allah, kalau 2 tahun tidak jadi saya berhenti jadi kiai kan gitu. Al-Fatihah. Benar enggak? Betul. Jadi apa tidak? Jadi. Dan saya haramkan kalau ada proposal atas nama pembangunan Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Masih ingat? Apa ada proposal? Tidak ada. Itu kejadian luar biasa. Kenapa? Kalau kita hitung-hitung jemaah, boleh saya hitung? Ini buat menambah keyakinan kepada Allah. Jadi bekerjalah kamu untuk duniamu. Ya, kalau kamu bekerja untuk duniamu, seakan-akan kau hidup selamanya. Kalau bekerja untuk akhirat, seakan-akan akan mati gimana bedanya? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Jika kau bekerja untuk duniamu, seakan-akan kau akan hidup selamanya. Kalau bekerja untuk akhiratmu, seakan-akan kau akan mati sesudahnya.
Capailah olehmu kebahagiaan dunia, tapi jangan kau abaikan kebahagiaan akhirat. Dan saya ngobrol juga sama Kesare sama Kenas di mobil. Coba jamaah menakil. Ini perbandingan, ya. Saya bilang kepada Kenas, itu bangunan yang di sana kalau di total, ini saya bikin minim saja, padahal lebih dari segitu. Itu kalau di total benar ya 700 miliar sih lebih itu. Saya cuma kasih hitungan paling kecil 200 miliar saja. Aset yang ada di pondok kita itu 200 miliar semuanya, berikut tanahnya. Itu kalau kamu nabung satu bulan bisa nabung 50 juta, berarti setahun berapa? 600 juta satu tahun. Maka 200 miliar dibagi 600 juta, ketemunya berapa? 333,333. Anggap saja 333. Jadi kalau kamu bisa nabung 50 juta sebulan, itu membutuhkan waktu 333 tahun untuk bisa mengumpulkan uang 200 miliar. Makanya orang korupsi itu kadang sampai ratusan miliar ya. Nah, ini perbandingannya apa, Pak? Orang yang hanya mengandalkan bekerja keras untuk mengumpulkan dunia butuh 333 tahun untuk bisa mendapatkan dana atau aset senilai 200 miliar. Butuh berapa? 333 tahun kalau cuma mengandalkan kerja. Nah, beda. Dunia kamu kerjakan itu sebagai formalitas permainan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dia kata kita tadi nanya, terus gimana, Bang? Formalitas permainan, dunia cuma main-main. Tapi permainan harus sungguh-sungguh. Kamu kerja untuk dunia. Dunia itu kan cuma permainan, tapi jangan main-main, tetap sungguh-sungguh kayak orang main bola. Pernah ikut bola dulu? Masih muda? Pernah latihan antara teman? Serius apa enggak main? Sampai bengkak juga kadang kaki itu. Padahal cuma mainan, permainan, tapi serius. Begitulah hidup ini. Hidup ini permainan tapi harus serius. Kalau kamu serius, akhirnya kamu punya nilai. Kalau sudah punya nilai bagus, kayak Messi nanti, Ronaldo punya nilai. Begitupun dunia ini, bersungguh-sungguhlah kamu, gitu ya. Dalam permainan itu, bermainlah kamu sungguh-sungguh. Biarlah Allah nanti yang menilai kamu. Tapi jangan kau jadikan pekerjaan duniamu itu sebagai tumpuan harapan kamu untuk mewujudkan keinginan kamu. Kecuali Allah saja yang kau jadikan tumpuan. Allah yang akan mewujudkan keinginan dan harapan saya. Contoh, ada orang punya hajat, nikahkan anak atau nitan anak, dijadikan tumpuan. Nanti bayar utang kalau sudah hajatan. Suka begitu enggak? Jujur. Semua utang dijanjikan kalau sudah begitu hajatan, apa yang terjadi? Tekor apa untung? Enggak ada hajatan, untung enggak ada, pasti tekor. Kenapa? Kamu yang bikin salah. Coba kalau kamu hajatan, niat saya ngumpulkan saudara, ngumpulkan tetangga, biar memberikan doa restu, biar pada makan semua, biar bisa merasakan nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Tidak mengharap untung sama sekali. Wallahi wa nabi, untung yang kamu dapatkan. Anda mulai sekarang kalau punya hajat, jangan janjiin nanti kalau udah hajatan. Kalau udah hajatan nanti rencana udah hajat, undangan sekian, nanti yang datang sekian, rata-rata sekian dapat sekian. Nanti bodong. Ada yang begitu? Mana orangnya? Itu masa lalu lah ya. Masalah dunia jangan dijadikan sandaran. Dunia ini rapuh, dunia ini lemah. Tapi jadikanlah Allah sebagai sandar. Kerjalah kamu, tanilah, daganglah. Apa yang usaha kamu kerjakan semua itu dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan kau jadikan sandaran. Dengan ini saya bisa mewujudkan ini dan itu. Tidak, Allah yang mewujudkan harapan dan keinginan kamu. Itu yang ada dalam hati kamu, keyakinan kamu harus ada di situ. Karena kamu sungguh-sungguh, jadi keduanya dijalankan sungguh-sungguh. Yang penting kemana hati ini
menghadap, dihadapkan kemana harapan kamu? Kalau harapannya dihadapkan ke dunia, maaf. Kalau kamu mengandalkan dagang, apa yang kamu dagang? Dagang bakso. Berapa banyak pedagang bakso? Saya mau tanya. Banyak kan? Terlalu banyak saingan. Kalau kamu mengandalkan apa ya? Apalah, semua selalu ada saingannya. Tapi bersandarlah kamu kepada Allah. Kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Kamu punya utang berapa? Saya punya utang 20 juta. Saya punya utang 100 juta, 50 juta. Apa pekerjaan kamu? Saya cuma dagang bakso misalnya. Penghasilan sekian. Kalau melihat itu, gantung diri kamu. Betul apa enggak? Gantung diri apa enggak? Melihat penghasilan buat makan aja pas-pasan, punya utang sekian, gantung diri. Untung kamu saya kenalkan kepada Allah. Walaupun hutangmu melebihi dari pendapatanmu, kamu tetap bisa tertawa, kamu tetap bisa tersenyum, kamu tetap mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Iya apa tidak? Apalagi zaman pandemi kayak sekarang, di mana-mana banyak orang mengeluh. Betul, tapi tidak buat jamaah manaqib. Ya. Coba kalau nggak dikenalkan kepada Allah dulu, ya maaf ini, bisa-bisa muka ini boros, cepat tua. Kenapa? Karena yang dipikirkan beban, masalah siang dan malam. Kalau sekarang kan kamu tidur enak, makan enak, masalah, toh semuanya urusan Allah. Loh, ini loh yang hebat. Saya punya Allah. Betul? Bukan berarti kamu bicara begitu kamu diam. Tidak, kamu tetap bekerja, kamu tetap usaha. Tapi kamu punya keyakinan yang bisa melunasi utang saya adalah pertolongan Allah. Itu yang keyakinan kamu, bukan dari usaha saya. Kenapa? Usaha saya buat makan aja pas-pasan, bagaimana bisa nyicil utang? Belum anak bayaran sekolah, belum yang di pesantren, belum bapak kadang malam ngerokok, siang ngerokok, malam minta dirokok, macam-macam. Betul enggak Pak? Betul. Ayo jujur. Kalau dulu kan seakan-akan semua yang bisa menyelesaikan masalahmu adalah kerja keras kamu. Betul? Makanya kadang pusing. Gimana gak pusing? Pengeluaran sekian, pendapatan sekian, hutang sekian. Sekarang kamu tambah hutang, tambah gemuk. Ini loh anehnya. Lah saya lihat jamaah manaqib itu gemuk-gemuk. Bener enggak? Gemuk-gemuk. Itu tandanya pikirannya itu tenang. Betul enggak? Mukanya ceria-ceria, enggak ada yang surem gitu loh. Kalau dulu awalan dulu ketemu apa gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa sudah, ini orang kok sumpah banget ini ya. Kalau sekarang saya sulit melihat membedakan zaman dulu mana yang sumpah mana yang tidak. Kalau dulu gampang banget gitu lihat, wah kadang imamnya yang saya bisa lihat, ini sumpah nih imam. Betul tidak jemaah? Ini fakta, ya. Jadi apa yang kau kerjakan dunia tidak bisa kamu jadikan sandaran. Tapi jangan kamu tinggalkan dunia itu, karena itu sunnatullah. Kamu kerja sunnatullah, kamu usaha sunnatullah, tapi bukan hasil kerja kamu yang kau jadikan andalan. Menyelesaikan semua persoalan, biaya anak sekolah, makan, masa depan, hutang, bukan itu. Allah yang menyelesaikan semua. Allah kaya, Allah cukup, Allah yang mencukupi. Itu yang harus kamu yakini. Tidak begini, bertani kaya, tani yang mencukupi. Nggak ada istilah yang begitu. Kali ada istilah dagang untung, ya. Dan yang cukupin adalah dagang. Enggak. Kalau memang berdagang itu membuat orang senang, saya yakin semua pedagang akan senang. Tapi berapa banyak pedagang jadi bangkrut? Betul nggak? Betul? Kalau beranggapan orang semua dari hasil usahanya mencari kesuksesan, berapa banyak orang sukses bangkrut gara-gara usaha? Betul? Semua itu cuma syarat orang hidup. Kerja keras, banting tulang, usaha, semua itu syarat orang hidup, bukan syarat orang kaya bekerja keras, bukan. Betul?
Bukan syarat orang kaya itu bekerja keras, tidak. Karena yang bikin kaya itu adalah Allah. Orang kerja itu adalah syarat hidup, sunnatullah. Betul nggak Bu? Setuju nggak itu? Bener apa enggak ini abang ngomong? Dulu dengan sekarang enak mana kamu? Padahal utang sama-sama masih ada. Dari awal ikut abang kamu punya utang, sampai sekarang masih punya utang. Ayo jujur. Kali ada yang nggak punya utang? Enggak, sama. Kiainya juga sama kok. Imamnya juga sama. Lunas, ngutang lagi. Selesai kepada fulan, datang kepada si B. Hah? Yang ngasih utangan siapa? Syariatnya orang. Kalau nggak digugah hatinya oleh Allah, nggak digerakkan hatinya oleh Allah, mana mungkin orang ngasih utangan sama kamu? Betul? Wong semua orang nyari uang kok gampang, kok percaya gitu loh. Yang menggerakkan itu siapa? Sama, membangun kiai, imam membangun. Kalau nggak digerakkan oleh Allah, mana mungkin orang dengan ujuk-ujuk menyerahkan uangnya untuk sumbang? Wong dia juga ngumpulin 10.000, 5.000, ya, 20.000 dikumpulin. Begitu terkumpul dengan gampangnya kadang nyumbang ke orang. Kalau bukan Allah, ini saja sudah aneh tapi nyata. Inilah rahasia Allah yang kadang tidak diunggap oleh kita. Seakan-akan itu perbuatan manusia, perbuatan diri. Tanpa perbuatan Allah, hakikatnya orang itu pelit semuanya. Ayo coba renungkan baik-baik. Kamu ngumpulin uang, ada yang dagang gorengan, jual tempe berapa? 2.000. Kumpulin, begitu kumpul malam minggu kamu datang ngaji buat bayar ongkos, hah? Betul nggak? Naruh sorban, betul nggak? Ini aneh, tapi nyata. Inilah kelebihan Allah, inilah satu kelebihan yang Allah berikan kepada makhluknya, dan itu tidak semua diberikan oleh Allah, hanya orang yang dipilih oleh Allah. Berapa banyak orang kaya tambah pelit? Betul? Betul betul. Dulu awalan pengajian kita tuh mobil itu bisa dihitung dengan jari, ya. Sekarang saya sepanjang jam, Genas, zaman akhir itu kaya-kaya Genas. Lihat tuh mobilnya bagus-bagus. Ini kalau bukan cinta, mana ada mobil bagus-bagus masuk di sini. Mobilnya tadi mobil pondok semua di steam, saya bilang. Biar kelihatan bersih, setim semua mobil, setim semua. Ternyata yang keluar cuma 7 mobil, sudah lainnya nggak usah keluar. Nah, yang 7 aja keluar, tapi setim semua sudah. Habis setim, nah habis disetim, dikotorin lagi, nanti setim lagi ya. Jadi berangkatnya bersih, pulangnya. Tapi ada kebanggaan, katanya Kiai Adil tadi punya kenang-kenangan. Kok kotor? Habis pengajian semua. Kok bisa sampai kotor? Kapan? Kepatur. Sampai mobilnya yang ditaikin rugi siapa tuh yang diangkat itu? Diangkat. Hebat memang zaman akhir. Mobil diangkat. Makanya saya gak khawatir zaman akhir punya istri gemuk, gak khawatir. Kenapa? Mobilnya Abah aja diangkat, apalagi cuma istrinya. Luar biasa. Kita bicara fakta, kita ngobrol aja lah. Ini bukan pidato. Kalau abang nggak pidato, bener nggak? Kita ngobrol tapi fakta yang kita obrolkan. Ayo jujur. Awal kamu ikut abang, masih punya utang? Punya utang? Sampai sekarang masih punya utang? Tapi saya tanya, tenang mana hidup kamu dulu dengan sekarang? Kok bisa orang sama-sama punya utang? Aneh kan? Kamu dulu punya utang, kayaknya gelisah hidup itu. Hah? Sekarang kamu punya utang, enjoy sampai jam utangin yang pusing mikirin kamu. Iya apa tidak? Bukan berarti nggak mau bayar utang, tetap dibayar kalau ada, betul. Kalau dulu kan bingung. Karena kamu yakin Allah yang menutup, Allah pula yang membuka. Betul nggak? Betul apa betul?
Makanya kalau datang ke kiai, kiai minta doa, kiai di amalan apa supaya lunas hutang? Kamu tahu nggak? Kiai jadi punya hutang. Hanya kiai, nih baca ini, Rabbi Yasir Ulat Wasir. Baca sudah. Lunas benar hutangnya. Alhamdulillah kiai. Saya benar setelah saya amalkan amalan dari kiai, Rabbi Yasir Ulat Wasir. Alhamdulillah kiai, utang saya lunas kiai. Alhamdulillah, terima kasih kiai. Kiai ngomong, waduh, kalau tahu gitu saya amalin sendiri tuh. Akhirnya kayaknya niru ngamalin, enggak lunas hutangnya dia. Betul enggak jemaah? Jadi benar apa yang dikatakan Allah itu kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan berzikir mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Walaupun masalah datang bertubi-tubi, musibah datang bertubi-tubi, karena selalu berzikir kepada Allah, tetap menghadapinya dengan tenang. Apa dengan membaca Allah, Allah, Allah? Tidak. Zikir itu ingat. Kalau dengan wiridan Allah, 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 subhanallah, Allah akbar, Allah akbar. Ini wiridan, ya, yang dapat menjadikan kamu menjadi ingat kepada Allah. Ingatnya itulah yang disebut dengan zikir. Ketika kamu ditimpa masalah, sadar sesadar-sadarnya, merasanya bahwa ini semua minallah ilallah. Karena kamu merasa semua dari Allah, kamu tersenyum sambil mengatakan Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Karena kamu ingat semua yang terjadi itu Allah. Kalau cuma Allah, 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 tambah banyak Allah, Allah tambah mabuk badannya. Itu wiridan dan zikir itu beda. Wirid jadi membaca kalimat thayyibah berulang-ulang, itu namanya wiridan. Betul enggak? Sementara zikir yaitu mengingat, dalam duduk ingat, berdiri ingat. Artinya ingat, ketika kamu duduk ingat, yang mendudukkan kamu adalah. Ketika kamu berdiri ingat, merasa yang mendirikan kamu adalah Allah. Ketika kamu senang, ingat yang menyenangkan kamu adalah Allah. Ketika kamu susah, ingat yang menyusahkan kamu adalah Allah. Ini namanya zikir. Ketika kamu sholat, kamu zikir, Allahu Akbar. Kamu zikir, kamu ingat yang mensolatkan kamu adalah Allah. Tanpa disolatkan Allah, kamu tidak bisa sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya apa? Hayya 'alas shalah. Kok bisa beda? Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa yang berbeda di situ? Kenapa ketika Allahu Akbar dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha, asyhadu an la ilaha illallah. Kamu jawab asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makmum juga jawab yang mendengarkan. Betul? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi begitu, hayya 'alas shalah. Yang mendengarkan jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Marilah mendirikan sholat. Dijawab la haula wala quwata illa. Mari menuju kemenangan. Dijawab juga tidak punya daya dan kekuatan kecuali daya kekuatan. Ayo ikut ngaji yuk. Ayo ikut saya yuk. Kemana umroh gak punya uang? Saya yang bayari. Berarti yang umrohkan siapa? Yang bayari. Betul-betul. Ketika kamu sholat, bisa sholat, yang nyolatkan siapa? Allah. Yang menggerakkan, beri kekuatan siapa? Allah. Bersyukur kita dijadikan orang yang menegakkan sholat. Ketika kita menang, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Kamu jawabannya apa? Itu menunjukkan bahwa kamu itu merasa tidak punya daya dan kekuatan. Bagaimana saya bisa menuju kemenangan?
Bagaimana saya bisa sampai kemenangan? Bagaimana saya bisa meraih kemenangan? Wong saya diciptakan tidak punya daya dan kekuatan. Tidak usah khawatir, Allah yang menangkan kamu. Maka bersamalah kamu dengan Allah, maka kamu akan dimenangkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu datang ke sini dimenangkan oleh Allah. Idza ja'a nasrullah wal fath. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Ara'aitan nas, kau lihat manusia-manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Apa ada yang sendiri di sini? Pakai rombongan enggak? Tadi ketemu dari apa? Dari mana? Dari Cikampek. Wah, cucunya dibawa, digendong cucunya. Zamannya Om Buswawan. Luar biasa. Luar Biasa. Makanya jangan kecil hati wahai jamaah. Ya, percayalah. Gak usah kamu takut masa depan kamu. Yang menentukan hidup kamu dulu, sekarang, dan yang akan datang adalah Allah. Yang menentukan masa depan anak kamu adalah Allah. Jalankan saja sudah kewajiban kamu sebagai orang tua. Ayo sekolahkan anak kamu. Yuk ngajikan anak kamu biar tahu tentang ilmu agama, biar tahu tentang ilmu umum. Ayo sekolahkan. Ayo ikutkan pelajaran agama atau pesantrenkan. Kalau tidak sempat pesantrenkan, ayo ikutkan. Banyak sekarang sekolah terpadu itu, ya, Islam terpadu, ya. Itu kewajiban kamu. Yang menentukan masa depan anakmu adalah Allah. Berapa banyak kuliahan, ya, gelar doktor, S1, S2, S3 banyak, kadang tidak jadi apa-apa. Kadang SD tidak lulus bisa jadi pengusaha. Betul apa enggak? Disinilah Allah yang menentu. Nah, supaya kamu, anak kamu sekolah ilmunya bermanfaat, ayo doakan kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak saya soleh soleha. Jadikan ilmu yang kau berikan kepada anak saya ilmu yang bermanfaat. Insya Allah berkat doa orang tua yang terus-terusan, anakmu akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Allahumma Amin. Lanjut. Lanjut. Enggak dingin? Enggak. Jujur. Bawahnya dingin. Iya. Enggak dingin. Enggak datang berarti. Jujurnya enggak. Ya udah, besok malam minggu kan ngaji lagi, ya. Ikutin apa ya? Kita zikir. Nanti wasilahnya saya singkat karena tadi beliau sudah berwasilah. Kan ya tadi, wah sudah banyak sekali, cukup sudah. Ya. Ikutin apa ya?